Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musalliman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk dipuji secara mutlak. Tidak ada daya kekuatan apa-apa bagi kita kecuali dengan adanya taufik dan hidayah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam memohon kepada Allah agar senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya sampai datang hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat nanti. Jamaah yang berbahagia, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari sebuah kutipan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diterangkan bahwa ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah dicatat, lalu tidak diteres, tidak dipelajari, itu diibaratkan seperti gedung simpanan harta yang dibiarkan, tidak dipakai, tidak digunakan. Jadi akhirnya hartanya itu sia-sia. Inna ilman, teman satu nih ilmu, la yanalu bihi, yang tidak dipelajari. Ilmu tersebut tidak dipelajari, tidak diulang-ulang, didres, apalagi tidak diamalkan. Itu kakaan jin seperti gudang harta. La yunfiku minhu, yang tidak dibelanjakan. Wis belajar wis bae, eman-eman bangene sekolah, bangene mondok, pelajaran ditilep bae, boro-boro mengamalkan, deres bae gak tidak. Itu kakan jin la yunfiku minhu, bagaikan gudang simpanan harta yang tidak dibelanjakan. Yaitu namanya ilmu yang sia-sia. Atau berpindah dengan pengertian lain, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Apabila ilmu itu tidak diamalkan, ibarat kita memelihara dari biji sebuah pohon tapi tidak berbuah. Yang sebetulnya pohon itu adalah pohon buah. Jadi seolah-olah pohon itu pohonnya bagus, pohonnya gede rindang, tapi tidak ada menghasilkan apa-apa. Jamaah yang berbahagia, kita kembali sepakat bahwa pemahaman Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah.
adalah firman Tuhan. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, al-muta'abbad bitilawah, yang bisa dijadikan sarana ibadah dengan membacanya. Membacanya itu dinilai ibadah. Maka dengan pengertian itu ulama ahli, caranya kita membaca Al-Quran itu harus punya baju wudhu. Artinya harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau boleh ditambah ya harus bersih hatinya. Jangan sampai ada syirik, jangan sampai ada penyakit hati. Begitu hukumnya. Sebab ada tipe manusia yang diberitakan kamasalil himari yahmilu asfaro. Bisa masalil qaumil ladina kadzabu bi ayatillah. Diibaratkan ada orang yang tipenya itu seperti himar, manggul-manggul kitab tapi belum ngerti isinya. Di dalam keterangan lain dari berbagai tafsir, yang dimaksud himar di sini ayat adalah menggambarkan kaum Yahudi, bahwa kitab Taurat yang dia pelajari itu isinya menjelaskan bahwa akan datang suatu saat nanti seorang nabi terakhir, begini cara tanda-tandanya namanya Muhammad. Tapi kitab Taurat itu disembunyikan oleh orang-orang Yahudi, diselewengkan. Akhirnya begitu Nabi Muhammad ada, banyak yang tidak percaya. Berbeda dengan orang yang belum ngerti Al-Quran, belajar Al-Quran. Jangan disamakan. Ada keterangan hadis keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Alladzi yatatatta, orang yang baca Al-Quran ngomongnya brek-brek, angel. Itu pahalanya justru dapat 2 kali lipat. Tuh. Wong pengen bisa maca Quran tapi ngomongnya cadel, kengelan. Pop. Itu justru pahalanya dapat 2 kali lipat. Pahala pertama karena pengen bisa ngaji Quran. Orang maca Quran ngerti, beli ngerti oleh ganjaran. Nomor 2, kelipatan kedua karena kengelan macane. Jadi kita di sini bukan sok alim. Ayah. Ari beli belajar, ari pri yang ngerti nih. Jadi kita ini bukan sedang menjadi guru sok pinter. Waduh begini. Enggak, kita ini lagi belajar tadi keterangan bahwa diperumpamakan, contohnya menggambarkan bahwa ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ngaji, mondok, sekolah, sewise ngaji wis ben ditutup, ditilep, orilok dibaca, orilok didres, orilok didiskusikan apa man yang diamalkan, sampai kitabnya pada bolong-bolong, penang krekel. Nah itu diibaratkan seperti orang yang punya gudang harta tetapi enggak pernah dibuka, enggak pernah dibelanjakan, akhirnya sia-sia. Barangkali ada lagi orang yang ngerti tapi tidak diajarkan, itu namanya ngumpetakan ilmu. Barangkali begitu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini mencoba
akan menjelaskan tentang banyaknya ilmu pengetahuan secara garis besar. Itu ada 4 macam. Ilmu pengetahuan itu secara garis besar ada 4 macam. Yang pertama ilmu syar'iyah. Nomor 2 ilmu adabiyah. Nomor ketiga namanya ilmu riyadiyah. Nomor keempat ilmu akliyah. Penjelasannya ilmu syariah ialah ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat Islam. Paling tidak yang kita kenal itu kita pelajari pertama namanya hukum fikih. Nomor 2 ilmu tafsir. Pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu tafsir, dan yang ketiga ilmu hadis. Ilmu fikih ini ialah ilmu pengetahuan hukum syariat secara menjelaskan perbuatan seorang mukallaf seperti hukum wajib, sunnah, haram, sah, batal, boleh, tidak. Buku itu dikumpulkan dalam sebuah judul namanya kitab fikih. Sumbernya, dalil hukumnya itu dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari ijma. Hukum yang sudah disepakati bersama oleh orang-orang yang alim, bukan oleh orang-orang bodoh. Kemudian kias, perbandingan. Hukum syariat Islam itu 2. Dibagi lagi 2, ada qat'iyah, ada ikhtilafiyah. Ada qat'iyah yaitu dalil hukum bagi akal pikiran tidak mempunyai kesempatan untuk berpaham atau menafsirkan dalil hukum itu selain menurut apa yang dibawakan dalil itu sendiri secara harfiah. Kemudian hukum qat'i ada lagi hukum akidah Islam, hukum pokok-pokok. Ada hukum qat'i. Hukum qat'i ini ada pada pokok-pokok akidah Islam seperti rukun iman. Nggak bisa diakal-akal, dipikir-pikir, digali-gali lagi. Sudah dari sononya segitu. Hukum iman, rukun iman, rukun Islam. Contohnya, kemudian pokok-pokok muamalat mengatur hal-hal yang berkenaan dengan soal memenuhi keperluan jasmani yang nantinya bisa menjadi ibadah sosial, meliputi keluarga, kampung, desa, kota, provinsi, negara, golongan, tingkatan, perkumpulan, sampai kepada benda-benda. Bagaimana kita mau membangun tempat ibadah, itu namanya pokok-pokok muamalat. Jadi diskusikan, diusahakan. Nah, pada pokoknya hukum qat'i ini meliputi segi kehidupan manusia dalam alam dunia, baik dipandang dari segi makhluk biologis sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk berbudi yang berbudaya. Sampai-sampai kepada umpama mau membangun masjid, ya berarti dibutuhkan sebuah ahli untuk membangun masjid. Sampai-sampai umpama orang Islamnya itu tidak mampu membangun masjid sesuai dengan gambar, akhirnya mencari tukang yang bukan beragama Islam. Itu sah-sah saja, namanya ibadah juga. Itu barangkali salah ya silahkan. Jadi kalau yang namanya ibadah sosial sampai ke situ, umpama mau membuat mesin penerang
membutuhkan mesin kayak genset umpama. Dicari-cari sing bisa uangnya beli sembahyang. Sah napa betulnya sah saja. Karena tujuannya ingin menciptakan penerangan. Sampai ke situ. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sampai kepada ilmu tafsir. Ada yang ini bisa baik mah ya suwe. Ya berapa apa orang bisa kan? Pengen bisa. Kemudian bagaimana? Ya pengen ke pernah belajar, coba di deres maning. Sub ilmu tafsir Al-Quran yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami kitab Al-Quran. Ingin tahu bagaimana keterangan isi dan maknanya sehingga bisa mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya. Tapi jangan menurut pendapat saya. Deres apa yang dulu pernah kita dengar, dipelajari dari kiai-kiai. Sebab yang namanya santri itu bisa ngerti belajar karo ulama, karo kiai. Nah, tafsir itu ada 3 macam. Ada tafsir Quran birriwayah. Menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran. Quran ditafsiri dengan Quran. Ada satu ayat ini kurang paham. Terus baca lagi ada ayat yang mirip, yang lebih lengkap penjelasannya. Namanya tafsir Quran bil Quran. Tafsir itu namanya tafsir birriwayah. Si ngaji-ngaji, yes, bahkan beli ngaji, beli bisa. Kalau sampeannya sing ngerti sing wis jadi ulama menang baik, wah ya bungkem kabeh. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat yang membacanya atau mempelajarinya itu mendapat pahala. Pada karo maca sholawat, bagian beli ngerti oleh ganjaran. Kita durung ngerti je sembayang, apakah sembayang yang tadi ngerti? Berapa apa melu bae jamaah, ada prak kiai-kiai. Sambil jalan. Namanya tafsir birriwayah. Tafsir yang menjelaskan Al-Quran dengan sesama Quran. Kurang penasaran. Namanya menafsiri Al-Quran dengan sunnah Rasul. Bisa menafsiri Quran dengan hadis Rasul. Bisa menafsiri Al-Quran dengan qaulus sahabah. Kemudian tafsir berikutnya namanya tafsir biddiroyah. Tafsir biddiroyah itu birro'yi. Yang dimaksud dengan ro'yi di sini ialah ijtihad yang berdasarkan pokok-pokok yang soleh, pokok-pokok yang soheh, yang benar, dan kaidah-kaidah yang berlaku, lagi selamat dari pengaruh suasana nafsu. Tafsir biddiroyah ini seperti tafsir Fahrur Razi, tafsir Baidawi, tafsir Khojin, tafsir An-Nasa'i, tafsir An-Naisaburi, tafsir Bis-Su'ud, tafsir Abi Hayyan, tafsir Al-Alusi. Sudah ada dipelajari kiai-kiai, akan dibacakan tafsir begini. Tuan-tuan yang dimuliakan, tafsir biriwayah adalah menafsiri Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan qaulus sahabah. Yang tersohor itu kitab tafsir Ibnu Jarir, tafsir As-Samarqandi, tafsir As-Sa'labi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Atiyah, tafsir Ibnu Katsir. Yang terkenal tafsirnya itu.
Ada lagi tafsir bil isyarah, yaitu tafsiran dengan bentuknya mentakwil Al-Quran berbeda dengan menurut lahirnya. Demikian ini karena ada isyarah yang halus lagi samar yang tampak bagi sebagian para alim ulama, tampak bagi orang-orang yang arif daripada golongan ahli suluk, ahli mujahadatun nafsi yang mengendalikan hawa nafsu, antara lain muncul seperti adanya ilmu laduni. Ini namanya hasil dari usaha. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itulah sebagian keterangan dari bagian tafsir Al-Quran. Yusira maje macane terjemah. Sekarang mah sudah berusaha, pemerintah ingin mencerdaskan umat, maka lahirlah terjemah-terjemah. Ada tafsir Jepang, ada tafsir-tafsir lainnya. Ayo maca tafsir mah kudu maca kitab gundul. Ngaji kitab gundul bagus, tapi harus dilatar belakangi dengan ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu balaghah. Kita mah niatnya ibadah, mempelajari. Tapi bahkan wong ngaji tanpa ada guru, nanti gurunya setan. Kita kan bukan mengajari, lagi deres. Apa catatan yang ada? Tidak menutup ada peringatan atau yang mengingatkan. Tidak. Kita lagi belajar. Ada perasaan penasaran ingin tahu Quran yang kita baca bolak-balik apa sih isinya? Kata ahli begini, kata ahli begini. Sekedar tahu, penasaran, ingin tahu lebih dalam, ingin tahu lebih luas. Kita kan sering berdoa, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Apapun artinya, ya bahkan belum terus ngerti. Didengar aja lagunya, akhirnya yang maju adalah qasidah. Allahumma arhamna bil Quran ya Allah. Rahmatilah kami dengan melalui Al-Quran yang kita baca. Walaupun belum ngerti, dengan Al-Quran yang kita pelajari. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikanlah kami menjadi orang yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, sebagai panutan, sebagai cahaya yang menyinari kolbu, dan hudan itu menjadi petunjuk. Jadikanlah ya Allah, bisa menjadikan saya jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, warahmatan, dan menjadi rahmat. Allahumma dzakirna minhu manasina. Ya Allah, melalui Al-Quran semogalah kita menjadi pengingat-ingat Al-Quran itu yang selama ini kita lupa. Ya Allah, barang wis maca Al-Quran ternyata kita keliru, ternyata kita ini lupa. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Dan ya Allah, jadikanlah kami dengan sebab Al-Quran itu menjadi ngerti yang selama ini masih bodoh. Warzuqna tilawatahu. Anugerahkanlah kepada kami untuk senantiasa menjadi hamba yang senantiasa mengaji Al-Quran, membacanya. Ana al-laili wa atrafan nahar. Membaca Al-Quran sepanjang malam
dan sampai ujung siang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, dan jadikanlah Al-Quran itu bagi kami sebagai backing, hujjah, benteng ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, setiap orang itu punya kemuliaan, dan dengan kemuliaan itu orang kadang berbangga-bangga. Ada orang punya kemuliaan sebab punya harta. Sah buatan dia sah. Hartanya kalau halal, hartanya kalau didapat dengan halal, sehingga dengan hartanya berbangga-bangga. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, duitnya akeh, sehingga dia menderma menolong. Sah. Ada orang mulia karena dari segi keturunan, kita keturunan darah biru, sehingga biasa saja orang sudah hormat karena melihat jasa orang-orang tuanya, sehingga dengan nasabnya orang berbangga-bangga. Sah enggak? Ya sah kalau benar. Kalau enggak benar ya tentu disalahkan. Nah, kebaikan dan kebanggaan umatku itu adalah Al-Quran. Rasulullah mengatakan, kebahagiaan, kebanggaan umatku itu adalah Al-Quran. Al-Quran semua orang punya. Lalu kenapa Quran yang gak bisa dideres, malas dibaca, apalagi mengulang-ulang atau mempelajarinya? Ana jekiai maca tafsir gundulan, si ngaji wong terbatas, si ngerti-ngerti baik. Jadi sebagai alat yang dikatakan bahwa al-alim kitabul jahil. Wong pintar itu kitabnya orang bodoh. Baca ya beli bisa, ya wis percaya baik karo kiai sing ngerti. Anane ngaji kuping umpamanya. Makanya di mana-mana sering didengar kita pengajian. Tujuannya barangkali begitu, al-muta'abbad bitilawah. Kemudian ada keterangan man salaka tariqan li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjalan menuju suatu tempat guna untuk mempelajari ilmu, itu sama dengan fi sabilillah, sama dengan orang keluar di jalan Allah. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a ila baitihi. Orang yang keluar dari rumahnya sengaja pengen ngaji, itu sama dengan keluar fi sabilillah sampai datang kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Ada lagi keterangan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan jalan untuk menuju surga. Dan nanti di akhirat ada orang yang paling menyesal. Siapa orang yang paling menyesal? Adalah orang yang waktu di dunianya ada kesempatan untuk belajar, waktunya ada, awaknya sehat, lalu tidak belajar. Itu paling sesal-sesalnya orang nanti di akhirat. Digambarkan adalah orang yang punya kesempatan, waktunya ada, awaknya sehat, tapi belum gelem ngaji. Aduh, menyesal. Menyesal. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Lafaz iyyaka diulang-ulang. Pengulangan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada penekanan, pengkhususan permintaan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Al-isti'anah itu berarti permohonan pertolongan, yakni kami memohon pertolongan untuk beribadah kepadamu, untuk melakukan apa-apa yang kami tidak kuat melakukannya, atau memerangi setan yang menghalang-halangi kami untuk beribadah kepadamu, atau dalam segala urusan kami tidak mampu untuk mengerjakannya dengan apa yang dapat memperbaiki kami dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun agama. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah untuk menjalankan kebenaran dan kewajiban, menanggung beban yang tak kami sanggup. Kami bertabrakan dengan hawa nafsu menghadapi hal semacam itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat bagi diri dan keluarga, umpamanya begitu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita beribadah, menyembah dan memohon seolah-olah kita memandangnya. Ya, kalau kita berdoa mantap, seolah-olah kita sedang ngomong dengan yang bersangkutan. Begitu. Saking mantapnya doa, ada orang sampai puasa-puasa. Ingin menyambungkan rasa dekat dengan yang diminta. Wasta'inu bisabri wassalah. Kan begitu. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sabar, pengen dongannya dimakbul sampai tirakat, sampai sekian hari beli mangan, sampai gletak ning longan, sampai beli bisa melaku 40 dina, 40 bengi. Saking cita-citanya pengen gol, jarang paribasanya Gusti, lamun beli kelakon bagian suka mati nek, kan ana wong Jawa ngomong, saking kepengen cita-citanya tercapai kelara-lara meninggalkan mangan puasa. Itu untuk menyampaikan rasa khusyuk, seolah-olah yang diminta itu kayak genek ning ngarepan. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Berat kecuali orang-orang yang benar-benar khusyuk. Tujuannya mancleng. Kita merantau ning kota, dari desa, pengalaman pas-pasan, pendidikan dasar beli tutup, ning tengah perantauan jadi sampah. Di sini disingkirkan, di sini disingkirkan. Bengen kita kelingan zamane wong pada beca ning Jakarta. Diwadani kayak laler ijo, disingkirakan marak maning, disingkirakan marak maning. Ya kita ku Pak Polisi mene meng Jakarta ku luru pangan. Beca nyampah. Ngenes, dihina,
akhirnya sampai tega beli mangan tirakat njaluk karo sing maha kuasa. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, kita merantau hidup di dunia mau ke pas-pasan. Duwene mung siji Al-Qur'an, ya dideres Quran. Sebab semua orang, semua bangsa punya kemuliaan. Dan dengan kemuliaan itu dibangga-banggakan. Ayo ngajar kenapa? Urip ning alam dunia jadi sampah. Diwadani kayak lal rijo. Ya wis nangis karo Gusti Allah. Nekat Gusti daripada urip kayak sampah. Bagian suka mati nek tirakat. Ana sing maca Yasin ora kana ping 40. Abot illa alal khosyin, saking mantepe. Maka daripada itu di dalam makon ihsan antak budallah ka'annaka tarahu. Hendaknya lah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu memandangnya. Illa alal khosyin, gak bisa seolah-olah beribadah kayak Gusti Allah ning ngarepanku. Illa alal khosyin, kecuali khusyuk temenan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, didahulukannya ibadah atas permohonan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lebih etis apabila dilihat dari keindahan bahasa, sehingga terlihat runtun bunyi kepala ayat itu. Dan dari segi etis mendahulukan jalan seperti itu terlihat lebih etis, yaitu mendahulukan kewajiban lalu menunjukkan permohonan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, kalau yang sudah dikatakan mulia sebab pangkatnya, dikatakan mulia sebab hartanya, dikatakan mulia berbangga-bangga sebab keberhasilannya karena dia berada dalam posisi pekerjaan yang penting, ya wajar berbangga-banggaan. Nah, makanya kita orang duwe apa-apa pas-pasan. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang maha pengasih. Al-Quran itu surat seorang kekasih. Asyaddu hubban lillah, terus sampai nangis-nangis bulak-balik bari jaluk tulung karo Gusti Allah. Begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memohon pertolongan supaya tetap bertauhid. Ini ada orang berbangga-bangga di atas bumi, padahal umur kita di atas bumi 60, 70, 80 tahun pensiun mati. Tapi keberadaan manusia di bawah bumi, buyut-buyut kita pirang-pirang tahun menang ning sor bumi di dalam kubur. Ternyata yang lebih lama itu di bawah bumi. Lebih panjang mana umur kita di atas bumi dengan keberadaan kita di bawah bumi? Ya buktinya kaki moyang kita berpuluh-puluh tahun kuburannya di sini. Anak putu buyut cangga, kinang sudah ku anak putu lewong siji. Berapa lamanya? Lebih daripada usia kita di atas bumi. Ya makanya wajar kalau setiap manusia itu punya kebaikan dan berbangga-banggaan dengan kebaikan itu. Kebanggaan umatku adalah Al-Qur'anul Karim. Ya wis njaluke karo Gusti Allah. Enggak salah begitu. Sebab Gusti Allah wis jauh, lau basatallahu rizqa labagau man fil ardi. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizki, enak kabeh, labagau man fil ardi, niscaya manusia akan melampaui batas
Walaki yunazzilullahu ta'ala biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan rezeki sesuai dengan ukuran yang dikehendaki oleh Allah. Sirama rezekinya semene baik, kadar derajatnya tukang beca. Sirama rezekinya semene baik, kadar derajatnya tukang nyupir, kadar derajatnya tukang nyapu. Ya kudu terima. Walaki yunazzilullahu biqadari ma yasha. Jangan seperti si cebol merindukan bulan. Kudu bisa mawas diri. Pengennya kayak penghasilan seorang bupati, camat, pendidikannya pas-pasan. Itu salah cita-cita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Di sini dijelaskan, tunjukilah kami jalan yang benar. Meskipun dia telah mendapat petunjuk, terdapat 3 dimensi. Pertama, setelah mengetahui Allah itu dan dapat petunjuk dengan pengetahuan itu, seorang hamba Allah harus dapat mengetahui garis tengah antara keberhasilan dan keberkurangan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat syahwat dan amarah, serta dalam menafkahkan harta. Maksudnya adalah agar Allah menunjukinya ke jalan tengah. Yang kedua, meskipun dia telah mengetahui Allah dengan suatu dalil, namun di sana masih terdapat dalil-dalil lain, maka makna ihdina adalah beritahukanlah kepada kami cara-cara mendapatkan dalil atas zat, sifat dan perbuatanmu, sehingga maknanya sesuai dengan firman Allah, wa inna hada sirati mustaqima, dan bahwasanya yang aku perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, adalah permohonan dipalingkan dari selain Allah, meskipun dari dirinya sendiri, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Apabila dia diperintahkan supaya menyembelih putranya, contoh Nabi Ibrahim, ya disembelih, supaya pasrah disembelih seperti Ismail, supaya melemparkan dirinya ke laut seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus, supaya berguru meskipun dirinya telah mencapai derajat tinggi seperti Nabi Musa alaihissalam, atau supaya bersabar terhadap terbunuhnya pembunuhan di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar seperti dilakoni oleh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, maka dia akan melakukannya. Oleh karena itu firman Allah selanjutnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jamaah yang berbahagia, kin kari sembahyang, wasta'inu bisobri wasolah, jaluk tulung tinulungan kelawan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin, berat ngelakoni sholat tuh katone enteng tapi abot. Manggul karung ngangkat tangan sembayang abot endi? Abot manggul karung, tapi demi upah berat sekarung beng baik, tapi karena sholatnya beli khusyuk abot ngangkat tangan Allahu Akbar. Jamaah yang berbahagia, sebetulnya waktunya udah siang, tapi untuk menutup wong sembayang, wong sembayang biasanya bahkan wis assalamualaikum umragat, tapi sebetulnya belum selesai. Pragat assalamualaikum itu baru mulai.
Sebab apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Balik tas dakwah, ana bayan tangguh. Dakwah yang sebenarnya itu di rumah. Ya kan begitu. Keluar rumah huruf makana teori, praktek maning rumah. Jadi wong sembayang rata-rata wis assalamualaikum wis bubar serintal. Sering beri maca zikiran, wiridan. Padahal itu baru mulai. Praktek apa yang dikatakan dalam sholat itu dipraktekkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cang praktek. Disinilah apa yang dikatakan sholat daim. Sholat yang disambung terus selama-lamanya. Makanya ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah ritual katanya mau seperagat. Assalamualaikum. Padahal mah baru mulai. Sebab sholat yang dikehendaki itu sholat yang bisa ada efek kepada dirinya. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sholat yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat ini adalah sholat yang punya efek. Menjadikan dirinya bisa terhindar, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi assalamualaikum dah mulai. Mana sholatmu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lah kena. Apa tidak termasuk golongan orang yang disangkakan pendusta agama tak? Iya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Berumus peragat sembahyang tidak ada praktek. Nah, itu namanya orang yang melupakan ibadahnya, sahun. Itulah sebagai penutup apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan di dalam sholat itu sebetulnya yang bagus itu ya ada praktek lain yang berkesinambungan. Yang namanya sholat daim itu adalah sholat yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ake wong nganggo speaker maca Quran enak-enak brebel seolah-olah menandakan bahwa saya itu apal Quran, acal Quran. Buktinya di Quran itu surat, isinya surat. Surat sing siapa? Surat sing Gusti Allah. Sholat diperintahkan melalui surat, barang anu dilakoni. Begitu ditakoni wis dilakoni durung, suratnya wis dibaca berkali-kali, wis dibaca di lagu-lagu, ora dilakoni. Bisa-bisa seandainya kita ngerti sir, kita dijenggung oleh sirnya. Tuan-tuan yang berbahagia, kita tidak melangkah jauh ke situ. Tujuannya apa? Untuk kita muhasabah, mengingatkan pada diri kita sendiri, bukan mencari-cari, mengorek-orek kesalahan orang lain. Kesalahan kita sendiri masih banyak menumpuk. Kurang dan lebihnya taklim kita ini ora doa-doa, Fatihah bae beri peragat-peragat. Masih ihdinas sirotol mustaqim.
Sebab begini, manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ilmu ini nambah tapi tidak dibarengi dengan mendapat petunjuk dari Allah, seolah-olah beliau apa-apa kecuali nambah doh karo Gusti Allah taala. Wong pinter mah beli kurang-kurang akeh. Tapi